Selamat sore, teman-teman. Mohon maaf, tadi saya sedikit terlambat karena ada acara yang ternyata mepet, terus buru-buru, internet koneksinya bermasalah. Jadi ini baru bergabung. Em, Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir dimanapun teman-teman berada. Terima kasih telah bergabung dalam temu komunitas bersama Koalisi Seni di Policy Fest ini. Hari ini kita akan ngebahas soal kebijakan publik tentang seni dan pentingnya peran kita dalam mengadvokasinya. Saya Dara Hanafi, pekerja lepas kreatif sekaligus anggota Koalisi Seni yang akan memandu obrolan kita sore ini. Dan sudah hadir di sini juga, mohon maaf saya terlambat, ada Ratri Ninditya, Koordinator Peneliti Kebijakan Koalisi Seni, kemudian Holil Mahmud, Vokalis Efek Rumah Kaca, dan Aristofani Fahmi, pemain flute sekaligus Sekjen Asosiasi Seniman Riau. Mas Holil dan Kaito ini juga anggota Koalisi Seni ya, jadi di sini kayak lagi mau rapat umum anggota, tapi banyak yang bergabung. Mudah-mudahan nantinya anggota koalisi bertambah. Nah, judul obrolan kita kali ini kolaborasi mengusik kebijakan seni. Kenapa mengusiknya saya pakai tanda petik ini kan karena kalau secara harafiah artinya mengganggu. Nah, jadi kita di sini mau menyoroti bahwa pembuat kebijakan itu memang mesti kita gangguin. Dia nggak boleh mengerjakan kebijakan itu sendiri, tapi harus siap kita ganggu dan kita harus mau melibatkan kita sebagai masyarakat. Karena nantinya kan hasil kebijakan tersebut akan berpengaruh juga ke kehidupan kita sebagai warga. Nah, kita akan ngobrol santai aja selama 2 jam ke depan. Karena itu saya mau ngajak teman-teman semua untuk tarik dan hela nafas, senyum, duduk yang nyaman, udah nyiapin cemilan, dan siap untuk ngobrol santai bareng-bareng ya. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasan utama, saya perlu juga menyampaikan hal-hal teknis. Diskusi kita hari ini ditemani juru bahasa isyarat, ada Kak Uci, halo Kak Uci, kemudian ada Kak Evi juga, yang akan memfasilitasi kawan-kawan tuli untuk ikut ngobrol. Nah, untuk kelancaran diskusi, kalau teman-teman bukan pembicara, moderator, atau juru bahasa isyarat, dapat mematikan video dan audio teman-teman ya, kecuali nanti saya undang untuk tanya langsung. Teman-teman panitia juga akan membantu mematikan video dan audio kalau ada yang nggak sengaja menyalakan ketika sepanjang diskusi. Nah, selain hal-hal teknis tadi, ada beberapa house rules untuk diskusi kita. Ini dibuatkan oleh Ika Fantiani, salah satu anggota Koalisi Seni juga. Saya akan bacakan beberapa di antaranya saja. Di sini kita saling menghargai pendapat, termasuk ekspresi gendernya. Jadi mohon tidak ada yang melontarkan komentar dan gurauan seksis, rasis, fasis, dan homofobik. Jangan jangan juga berasumsi tentang gender dan orientasi seksual peserta diskusi ini ya. Kemudian teman-teman mohon dapat mengutarakan pendapat dan pertanyaannya dengan sopan dan jelas tanpa memotong peserta lain yang sedang berbicara. Kalau nanti teman-teman ingin mendokumentasikan diskusi ini, mohon izin ke panitia terlebih dahulu. Sekaligus kami ingin minta izin kepada teman-teman peserta kalau diskusi ini akan direkam dan nantinya akan diunggah ke YouTube Koalisi Seni, youtube.com Koalisi Seni, dan di akhir acara akan ada sesi foto bersama yang nantinya juga akan diunggah ke sosial media Koalisi Seni. Jadi kalau teman-teman ada yang kurang berkenan untuk muncul wajah, nggak mau muncul wajah dan namanya, mohon beritahu panitia. Nah, untuk sesi tanya jawab nanti bisa mengetik pertanyaan atau komentar teman-teman di kolom chat atau nantinya bisa akan saya undang langsung untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke. Nah, sebelum mulai ngobrol, kita pengen tahu dulu nih, gimana
posisi seni di dalam hidup teman-teman semua. Oke, nah kita main sedikit aja nih teman-teman. Bisa mengarahkan browser di komputer atau ponsel ke menti.com, lalu masukkan kode yang sudah tertera di layar ini 976787732. Saya ulang sekali lagi ya, 976787732. Nah, nanti di sana akan ada pertanyaan pertama. Seberapa sering seni hadir di dalam hidup teman-teman? Teman-teman bisa pilih salah satu dari 4 jawaban. Harusnya nanti ada pilihan, beberapa pilihan jawaban. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, atau nggak pernah sama sekali? Hmm, bagaimana kira-kira? Setiap hari, wah, oke, belum muncul semua. Yang setiap minggu, setiap hari masih paling tinggi nih. Setiap bulan, oke, berarti hari-harinya selalu diisi ini ya, cakep nih. Wah, oke, belum terkumpul semua. Sekarang posisinya sama nih ya, setiap hari dan setiap minggu. Oke, em, ini sudah semua ya, berarti teman-teman. Oke, ada satu lagi. Wah, setiap minggunya berkurang. Ternyata setiap setiap hari ya. Oke, ya, ya. Ini teman-teman panitia berarti ini sudah semua. eh aku bisa melanjutkan. Nah, kemudian pertanyaan kedua, seni apa sih yang paling banyak hadir di dalam hidup teman-teman? Ini pilihannya ada musik, film, tari, sastra, teater, seni rupa, semuanya atau ada lagi yang lainnya. Silahkan teman-teman bisa pilih. Oke, musik. Semoga sama banyaknya ya. Mm-mm. Semuanya. Wah, musik. Saya nungguin teater nih. Kok belum ada yang milih sih? Wah, semuanya. Tapi semuanya ya, berarti masuk di kategori semuanya nih. Hmm, oke. Ini kita masih masih nunggu ya. Saya ngeliat di sini nih garisnya dulu nih kayaknya belum semua terisi. Hmm, oke, ini udah semuanya ya. Kalau dari sini ya memang kami penasaran gitu, pengen bisa kita kulik nih nantinya ngobrol sama bareng pembicara di sini. Kira-kira ini tuh pilihan ini 100% soal minat atau sebetulnya ada peran ketimpangan akses ke jenis seni tertentu gitu, gara-gara kebijakan yang belum optimal. Nah, kalau gitu kita sekarang masuk aja ke acara inti ya, gitu. Saya mau kenalin sekali lagi teman-teman pembicara yang ada di sini. Bersama kita sudah ada Ratri Ninditya, dipanggilnya Ninin. Hai Ninin. Ninin adalah koordinator peneliti Magister Gender and Cultural Studies di University of Sydney. Fokus risetnya ialah kebebasan berkesenian, ontologi kebijakan seni dan kerja afektif. Bersama Koalisi Seni, Ninin baru saja menyelesaikan penelitian tentang kerja emosional pekerja seni perempuan.
Ninin juga orang penulis yang puisi dan cerpennya soal ilusi pilihan kelas menengah dan beban ganda perempuan perkotaan diterbitkan Gramedia Pustaka Utama, Koma Press, Kumparan Plus, dan Vice Indonesia. Ada juga Khalil Mahmud, personil band Efek Rumah Kaca yang sehari-hari bergiat di ruang alternatif kios Ojo Keos. Udah lama nggak ke kios ini, Mas Khalil. Kemudian ia menamatkan studi magisternya di New York University, jurusan Art Politics. Saat ini Khalil sedang menjadi anggota Komite Musik Dewan Kesenian Jakarta periode 2020-2023. Ia tertarik mengamati isu-isu kesenian, gerakan sosial, dan aktivisme di Indonesia. Sekarang tinggal di Amerika, jadi beda waktunya dengan Indonesia sekitar 12 jam. Jadi Mas Khalil hari ini begadang bareng kita di sini. Kemudian pembicara ketiga adalah Aristofani atau akrab dipanggil Kak Ito. Hai Mas Ito, sudah lama tidak ketemu. Pemusik dan jurnalis yang aktif dalam advokasi kebijakan seni di Riau. Lulusan etnomusikologi Institut Seni Indonesia Surakarta ini memainkan flute bersama Riau Rhythm, grup musik yang berangkat dari kearifan lokal musik Melayu dan nada-nada modern dengan unsur progresif. Pada awal pandemi, Ito bersama pegiat seni di Riau mendirikan Asosiasi Seniman Riau, ASERI, untuk memajukan ekosistem seni di provinsi tersebut. Tahun ini, Mas Ito mendapat fellowship dari Ford Foundation pada program Ford Global Fellow. Oke, itu tadi sedikit short bio teman-teman pembicara. Mungkin untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, kami mau ngasih konteks sedikit gitu tentang pembahasan hari ini. Seperti dilihat tadi survei kecil-kecilan bahwa seni memang sudah menjadi bagian hidup kita sehari-hari ya gitu. Selain sehari-hari juga bahkan dipakai untuk hal-hal yang penting gitu. Misalnya ya kampanye-kampanye hal penting dari mulai anti korupsi, hak asasi manusia, pencegahan kekerasan seksual, pelestarian lingkungan, ya sampai lagu ngajakin war on drugs gitu kan tuh nggak lepas dari kesenian ya gitu. Nah, tapi ekosistem seninya seringkali terlewat nih untuk dibenahi. Banyak teman-teman seniman juga belum paham soal kebijakan seni, padahal kebijakan ini penting sebagai enabler kalau kita mau bikin ekosistem seninya nih maju, supaya yang organisme yang ada di dalam ekosistem seni ini bisa hidup dengan baik lah gitu. Nah, kenapa penting dibenahi? Karena ya tadi itu masih ada ketimpangan dalam kehidupan berkesenian. Padahal misalnya contoh gitu, kemarin ada sempat Taman Budaya yang digugat sama teman-teman seniman teater di Lampung karena memungut biaya yang mahal gitu. Padahal seharusnya Taman Budaya kan memfasilitasi kerja-kerja seniman gitu. Dan memfasilitasi itu artinya membantu juga pertumbuhan keragaman karya. Ini baru satu contoh sedikit yang nanti kita bisa obrolin dan tanya-tanya sama tiga pembicara kita. Makanya 41 pegiat seni mendirikan koalisi seni yang kerjanya fokus pada advokasi kebijakan seni, dan sekarang anggota koalisi seni sudah mencapai 325 orang dari 20. Oke, sekarang saya mau langsung ngobrol-ngobrol sama teman-teman bicara. Mungkin aku ke Ninin dulu nih. Hai Nin, Halo Kak Dara, hai. rambutnya Kan kece kamu tak, banget. maaf ya ini hari ini merasa dempulannya berlebihan untuk diskusi. Em, ini Koalisi Seni meneliti tentang kondisi kebebasan berkesenian di Indonesia. Nah, tahun lalu apa sih hasilnya dan rekomendasi kebijakan apa yang diajukan waktu itu Oke, jadi akhirnya? tahun lalu kita menyelesaikan penelitian mendata kasus-kasus pelanggaran kebebasan berkesenian yang terjadi selama 10 tahun terakhir, yaitu dari 2010 sampai 2020. Kita datanya dari berita media, laporan tahunan beberapa lembaga HAM, sama beberapa penelitian akademis sebelumnya. Nah, itu di situ hasilnya ada 45 jumlah pelanggaran, dengan aktor pelanggar terbesar itu berasal dari aparat, baik militer maupun polisi, terus organisasi masyarakat atau ormas, dan perguruan tinggi.
Nah, di situ kita merasa PR kita masih banyak ya, karena Indonesia sendiri belum sepenuhnya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia gitu, sehingga pemajuan kebebasan berkeseniannya juga tentu masih tersendat. Terus kemudian dari sisi kebijakan, kita menemukan masih banyak peraturan dan perundang-undangan yang berpotensi melanggar kebebasan berkesenian gitu. Jadi seperti misalnya masih ada undang-undang perfilman yang memberikan amanat pada badan sensor film ya untuk menyensor film, terus ada undang-undang pornografi, ada undang-undang ITE, serta misalnya banyak pasal-pasal dalam aturan mengenai ketertiban umum yang seringkali mempersulit teman-teman seniman ketika ingin membuat acara seni. Nah, sebaliknya kita sebenarnya punya banyak peraturan yang mendukung, tapi peraturan yang mendukung ini seringkali jadi nggak punya gigi, karena praktik di lapangan ini biasanya terus dibenturkan sama peraturan-peraturan yang menghambat tadi gitu, dan bahkan misalnya sering banget gitu ya pelanggaran dilakukan tidak berdasarkan aturan yang jelas apapun, kayak misalnya kasus mural kemarin ketika dihapus gitu ya, alasannya karena delik penghinaan terhadap presiden gitu, yang padahal nggak ada gitu delik tersebut tuh. Nah, memang jumlahnya cuma 45 ya, kayaknya kecil gitu, tapi kita perlu ngelihat ini sebagai tip tip of an iceberg gitu ya, karena apa namanya, kita belum punya gitu upaya pemantauan sistematis terhadap pelanggaran yang spesifik ke kebebasan berkesenian gitu. Jadi sebagian besar kasus pelanggaran ini biasanya tercatat dalam kerangka HAM yang lebih umum, yaitu kebebasan berekspresi gitu. Jadi banyak banget pelanggaran terhadap hak-hak lain di dalam kebebasan berkesenian yang nggak tercatat. Jadi kayak misalnya hak untuk mendapatkan upah dan remunerasi, hak untuk berserikat, hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan gitu ya. Dan sangat mungkin banget gitu pelanggaran terjadi nggak cuma di cakupan eksibisi seni atau ruang publik aja, tapi di Hmm. ruang-ruang privat gitu, atau kayak misalnya tersemat dalam perjanjian-perjanjian kerja yang nggak adil antara seniman sama pemberi kerjanya atau pelaku seni lainnya. Jadi gitu. Terus ya ini juga wacana kebebasan berkeseniannya kita merasa memang belum tersosialisasi dengan baik ya antara para pemangku kepentingan. Jadi kesadaran atas hak pelaku seni belum jadi prioritas gitu, baik dalam pemberitaan maupun pelaporan-pelaporan. Nah, sehingga tuh nah oh ya, padahal tuh kita tuh wajib, jadi Indonesia tuh udah meratifikasi Konvensi UNESCO tahun 2005, di mana sebenarnya harusnya ada laporan rutin dalam laporan 4 tahunan tentang situasi kebebasan berkesenian. Nah, itu penting banget untuk kita untuk mulai memantau ya dengan sistematis dan melaporkan itu ke UNESCO, karena itu adalah kayak semacam bukti empiris dari komitmen negara memajukan kebebasan berkesenian gitu. Dan itu kayaknya yang jadi prioritas dalam rekomendasi kebijakan kita untuk memulai apa namanya monitoring secara menyeluruh gitu ya. Kalau monitoring itu berarti udah dimulai ya, Ratri itu atau belum laporan itu tuh Iya, kalau empat yang tahunan kemarin itu? kita baru sampai 2020 gitu. Yang kita coba lakukan sekarang adalah membuat beberapa workshop pelatihan untuk mengajak berbagai pihak untuk ikut serta memonitor kasus-kasus pelanggaran, karena kan banyak banget ya, kayak luas banget Indonesia ini, dan kita harus kayak melibatkan berbagai macam orang untuk bisa supaya laporannya tuh lebih menyeluruh dan nggak cuman dari monitoring media doang, tapi juga dari laporan-laporan yang masuk dari orang perorangan gitu. Cita-citanya sih kayak gitu sih, Kak. Kemudian kalau tadi apa soal kerangkanya kebebasan bersenian. Kalau keadilan gender itu sendiri seperti apa yang sudah dilihat oleh teman-teman koalisi seni, apa situasi di Indonesia gitu, kebijakan terhadap keadilan gender itu.
Hmm, iya, kalau keadilan gender kan sebenarnya bisa masuk dalam hak untuk mendapatkan kehidupan kebudayaan ya. Tapi secara spesifik tahun ini kita baru saja menyelesaikan tadi yang Kak Dara bilang penelitian tentang pekerja seni perempuan dengan fokus pada kerja emosional. Nah, kalau yang kami dapatkan dari penelitian tersebut dan dari ngobrol-ngobrol dengan kita juga punya pokja gender gitu ya, bahwa pekerja seni perempuan ini mengalami ketimpangan dan invisibilitas berlapis gitu. Jadi yang pertama, kerja seni itu belum terdefinisikan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hak pekerja seni di sektor informal itu luput atau tidak dilindungi dalam undang-undang ketenagakerjaan yang ada sekarang. Dan ketiga, banyak bentuk kerjanya juga nggak nampak gitu. Jadi kan kerja nggak cuma fisik doang, tapi ada kerja emosional dan kerja reproduktif gitu ya. Sehingga sebagian besar proses keseniannya tuh sebenarnya kan dilakukan melalui proses-proses kerja yang nggak tampak ini, dan banyak banget perempuan yang menempati posisi ini dan mendapatkan beban kerja emosional yang lebih berat karena ekspektasi gender terhadap perempuan itu harus bersifat misalnya ngemong, mengayomi, caring, kooperatif dan sebagainya gitu. Nah, itu tuh sebenarnya bentuk kerja yang sangat sentral dalam kerja-kerja seni menurut kita, tapi belum diakui gitu. Um, jadi kayak misalnya misalnya lagi nih bentuk kerja itu kayak penciptaan suasana kerja yang kondusif gitu, gimana supaya kita bisa mengelola emosi pribadi untuk menangani emosi orang lain di tempat kerja, atau bahkan di lingkungan kerja yang sangat patriarki kan kita harus menghadapi bullying atau kekerasan berbasis gender gitu. Itu jadi kayak beban tambahan juga gitu. Jadi itu kayak invisibilitas berlapis adalah karena udah nggak diakui haknya dalam peraturan perundang-undangan, bentuk kerjanya juga nggak kasat mata, jadi risikonya itu jadi kayak nggak diperhitungkan sebagai risiko yang harus ditanggulangi atau dicegah gitu. Jadi kayak masih banyak yang berpikir kalau risiko kerja mungkin hanya fisik saja, padahal dengan melakukan kerja emosional risikonya bisa jadi risiko mental gitu ya, kayak burnout, self neglect atau pembiaran diri, kayak misalnya ngerasa sakit tapi udah nggak usah ke dokter atau nggak dicek gitu karena terlalu sibuk kerja, atau ya udah nggak apa-apa kali ya badan gue bisa bisa tahan gitu, atau enggak kayak bahkan sampai paranoia, depresi dan sebagainya gitu. Nah, itu jadi kayak dari penelitian kita kayaknya kita menemukan bahwa banyak narasumber harus mengidentifikasi kerja itu dan menanggulanginya sendiri. Jadi kayak sangat tergantung terhadap akses mereka terhadap resources yang mereka punya gitu. Jadi tergantung banget sama kapasitas pribadi jadinya gitu, karena nggak ada sistem yang mensupport mereka. Nah, terus kalau kita ngomongin kayak kondisi kerja umumnya gitu yang dialami pekerja seni perempuan, juga situasinya jauh dari ideal gitu. Kita menyebarkan survei pada 202 responden, misalnya 25% itu ternyata penyintas kekerasan kekerasan selama setahun terakhir gitu di tempat kerja. Terus ada 82% belum tergabung dalam serikat, hampir separuh nggak bekerja dengan kontrak tertulis, terus hampir separuh tidak memiliki forum untuk menyampaikan pendapat di tempat kerja, dan 40% penghasilannya di bawah UMR gitu. Nah, itu juga kondisi-kondisi yang tentunya terus berbanding terbalik sama tingginya motivasi mereka gitu kan. Motivasi semua pekerja ini tuh tinggi banget. Mereka bekerja atas keinginan sendiri, sehingga nantinya kalau dihadapkan sama situasi yang nggak ideal ini, risikonya itu akan terjadi kayak mereka jadi memaklumi atau menormalisasi berbagai macam ketidakadilan yang menimpa mereka. Maaf, aku lagi flu. Hmm, semoga sehat. Tapi Kayak gitu. soal apa namanya, perempuan dan beban ganda itu tuh bener banget ya, Ratri gitu. Bahwa misalnya aku selama ini sebagai memilih gitu jadi freelancer gitu di dunia kreatif sebetulnya juga karena memungkinkan untuk merawat orang tua gitu. Jadi terus juga bisa bisa bergantian dengan adikku yang kerja kantoran gitu kan. Nah itu kan beban ganda, Kak. Maksudnya jadinya tetap memilih gitu. Di luar memang menyenangi lah gitu. Nah, Betul, tapi kayaknya banyak yang belum aware juga kalau sebetulnya dia beban ganda yang sampai tadi kamu bilang mungkin jadinya oh memaklumi gitu kan ya nggak apa-apa deh badan badan gue nih bisa nih gitu. Nah untuk apa ya menyadarkan gitu ikut-ikutnya apa membantu teman-teman ini melihat hal ini gitu. Bagaimana cara koalisi mendorong juga apa teman-teman pekerja kreatif ini aware gitu juga
mendorong kebijakan seni yang mungkin lebih adil gender tadi gitu. Bahwa dilihat kerja-kerja perempuan yang beban ganda ini ataupun mungkin yang di luar perempuan gitu. Apa sih yang udah dilakukan koalisi sini gitu di sampai saat ini? Hmm, kalau yang sudah kita lakukan selama ini sebenarnya mencoba menyebarluaskan pengetahuan ya dari hasil-hasil riset kita, tapi terus kemudian kami juga punya program namanya kelas aksi yang sebenarnya fungsinya untuk meningkatkan kapasitas advokasi para pegiat seni gitu. Hmm, Seperti tadi Kak Dara udah mention sedikit ya bahwa koalisi seni didirikan karena sangat menyadari gitu ya ada gap antara pemerintah dan seniman gitu. Dan butuh sebuah kayak intermediary, pihak intermediary yang menjembatani itu gitu. Sadar banget bahwa seniman itu sebagian besar harus fokus gitu ya terhadap kerja-kerja karya apa menghasilkan karyanya mereka, sehingga memang butuh mencetak agen-agen advokasi baru yang memang fungsinya untuk melengkapi ekosistem itu gitu, untuk bicara dengan pemerintah, bicara dengan seniman, menyampaikan aspirasi seniman gitu. Kelas aksi ini sebenarnya memang waktu itu kita udah menyelenggarakan 2 kali bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Kita memberi apa ya kayak pembekalan dasar tentang apa itu advokasi, bagaimana cara mengintervensi kebijakan publik itu seperti apa, dan ada beberapa apa ya mungkin penjelasan atau background khusus juga tentang misalnya kebijakan seni di Indonesia sebenarnya sepanjang sejarah ini udah seperti apa sih posisinya di mana, bagaimana seni dilihat sebagai apakah sebagai komoditas dan sebagai barang publik atau di tengah-tengahnya gitu. Jadi perjalanan itu juga ada. Kita menerbitkan modul kelas aksi gitu ya. Jadi kalau selama ini teman-teman belum sempat mengikuti kelas aksinya, bisa download modulnya juga di website Koalisi Seni gitu. Dan ini adalah program yang rutin yang akan kita laksanakan setiap tahun, dan semoga bisa terus dibuka untuk publik gitu dan teman-teman bisa mengikutinya. Mungkin itu ya yang sedang berjalan gitu. ini seru banget ya. Jadi tentang kelas aksi ini sebetulnya memang bisa diikuti oleh publik manapun ya Ratri ya, eh, untuk ikut yang teman-teman yang mau belajar cara advokasi kebijakan soal seni. Nah, sebelum aku mau lanjutin ngobrol sama Mas Holil dan Mas Ito, pengen muterin dulu nih video sedikit dari kelas aksi. Kita tonton sebentar ya, biar teman-teman tahu apa yang barusan diceritain Ratri. Sebagai warga, kita tuh punya hak loh untuk mengubah kebijakan yang belum tepat. Gimana tuh caranya? Sebelum ke situ, kita kenalan dulu sama definisi dan ruang lingkup kebijakan publik dan seni. Kebijakan publik itu dapat berupa suatu hal yang dilakukan atau tidak dilakukan. Kita juga perlu nih ngenalin bentuk-bentuk kebijakan publik. Ada yang tertulis, ada yang melalui tindakan, dan ada juga dengan sikap diam. Terus kalau kebijakan seni itu apa, Kak? Ya kebijakan yang menyasar sektor seni dong, baik secara langsung ataupun nggak langsung. Bentuknya tuh bisa tindakan, undang-undang, sama program yang tujuannya untuk mengatur, melindungi, mendorong, dan mendukung seni. Oke, segitu dulu aja ya perkenalannya, nanti mabuk kebanyakan. Nanti mabok kebanyakan. Mending kita langsung tanya aja sama tiga pembicara di sini gitu. Mungkin itu tadi tuh baru video ringkasan dari dua video yang lebih panjang. Dan kalau teman-teman ke website Koalisi Seni bisa langsung mengunduh dua modul secara gratis. Jadi kalau penasaran bisa langsung ke websitenya Koalisi Seni di koalisiseni.or.id garis miring kelas aksi. Nah, oke. Saya mau ke Mas Holil, Mas Holil dan mungkin juga sekaligus ke Mas Ito.
Indonesia sempat dihebohkan dengan RUU Permusikan yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi. Waktu itu di Jakarta khususnya, boleh ceritain nggak sih Mas Holil cerita kawan-kawan Koalisi Nasional tolak RUU Permusikan bisa menggerakkan musisi juga publik dalam advokasinya. Karena menurut saya waktu RUU Permusikan ini nih lumayan studi kasus yang mungkin bisa dibilang sukses karena nggak jadi kan gitu. Mungkin nanti aku mau ke Mas Ito juga setelah Mas Solil gimana waktu itu di Riau ya situasinya juga melihat RUU Permusikan ini. Silakan Mas Solil. Ya, makasih Dara. Terima kasih atas undangannya juga untuk Think Policy dan Koalisi Seni. Waktu awal, jadi setelah kami tahu bahwa ada draft rancangan undang-undang permusikan, lalu kan sebenarnya dari mulai naskah akademik sampai rancangan undang-undangnya itu menurut kami bermasalah gitu ya. Lalu saya melihat komentar teman-teman yang merasa kontra dengan rancangan tersebut, lalu mengumpulkan teman-teman kira-kira kita bisa ngapain ya untuk meng-counter rancangan undang-undang ini gitu. Dan buat grup WhatsApp, berhubung saya waktu itu ingat gitu ya bahwa Koalisi Seni itu ikut mengadvokasi undang-undang pemajuan kebudayaan. Jadi kalau mundur lagi ke belakang sebelum RUU Permusikan ada undang-undang kemajuan kebudayaan, itu undang-undangnya lumayan kacau gitu awalnya. Lalu berhasil di counter, dan kalau nggak salah Koalisi Seni juga ikut mengadvokasi untuk bagaimana undang-undang kemajuan kebudayaan itu harusnya sikapnya seperti apa gitu, dan akhirnya usulan-usulan tersebut banyak diadopsi dan akhirnya kita bisa punya undang-undang kemajuan kebudayaan yang sangat progresif gitu. Nah dari situ kami coba minta bantuan dari Koalisi Seni juga untuk bisa mendukung, memantau, plus membantu advokasi yang mau kami lakukan untuk melakukan penolakan terhadap rancangan undang-undang permusikan. Jadi saya sengaja memilih teman-teman yang memang udah ketahuan sikapnya. Kalau menolak kita gabungin gitu ya. Karena kalau kita cari lagi orang yang sebenarnya pendapatnya berbeda, nanti terlalu lama diskusinya. Jadi kita cari yang saya cari yang pendapatnya sama dulu, lalu dikumpulin mau nggak kita melakukan sesuatu. Dari grup WhatsApp itu kebetulan karena saya sebenarnya hari awal-awal kejadian itu sebenarnya pas lagi di Indonesia, tapi udah kembali ke US lagi. Jadi banyak melakukan seluruh kegiatannya banyak dilakukan via grup WhatsApp. Dan setelah terbentuk lalu teman-teman yang concern membagi-bagi grup gitu, kira-kira mungkin ada 30-an orang kali ya. 20-an. Oke. 30 mungkin ada 30-an orang, lalu mereka membagi lagi. Kayaknya masing-masing musisi atau pekerja musik gitu yang aktif, bukan hanya musisi aja tapi ada yang suka nulis, wartawan, tapi dekat dengan teman-teman komunitas musik, ada penyelenggara event-event independen, itu mereka bergabung lalu bagi-bagi kayaknya kita bisa kontribusi di bidang apa nih gitu ya. Ada yang bikinin website, ada yang bikinin social media, ada yang membahas soal substansinya apa aja sih sebenarnya yang perlu kita sanggah dari rancangan undang-undang permusikan itu. Lalu ada yang mencoba melobi berbagai pihak, ada yang mencoba menanyakan ke pihak-pihak yang berkepentingan, lalu ada yang melakukan PR juga. Jadi kalau ada diskusi atau siaran pers datang, kita bikin siaran pers juga gitu. Jadi emang kita memecah. Saya cukup kaget juga ternyata dalam waktu yang pendek dan kebanyakan kita bekerja melalui grup WhatsApp gitu. Itu
bisa bisa terwujud tuh apa namanya pemikiran-pemikiran dan aktivisme, pokoknya dinamis banget, Hmm. sehingga dari setelah terkumpul akhirnya ada pertemuan kalau nggak salah waktu itu di Citos yang di Jakarta. Kita datang memberikan pendapat, lalu ada lagi kita mengadakan pertemuan lagi di selatan karena ada counter dari pihak-pihak yang merasa bahwa undang-undangnya kalaupun salah gitu substansinya, tapi maksudnya baik, jadi nggak semua harus digagalkan karena nanti lama lagi gitu kalau digagalkan gitu ya. Tapi kami berpikir karena dari rohnya, dari naskah akademiknya itu udah melenceng dari kebutuhan gitu, akhirnya kami pada posisi yang kayaknya mesti ditunda aja kalau mau, ya mengulang naskah akademiknya, diulang, tujuan pembuatan undang-undangnya itu kita apa namanya himpun bersama gitu ya, semua stakeholdernya mungkin sebisa mungkin diakomodir gitu kepentingan-kepentingannya dan relevan dengan situasi yang dibutuhkan atau dukungan pemerintah yang dibutuhkan untuk memajukan ekosistem musik gitu. Dan dari situ akhirnya sampai ada juga kita ketemu dengan Balek gitu ya, saking udah kenceng apa namanya mungkin isunya di publik ya. Akhirnya dari Balek kita dapat mendengar versi dari Badan Legislasi dan segala macam, dan terakhir ya di drop dari prolegnas itu. Hmm. Yang cukup menurut saya milestone yang cukup penting juga, kita bikin bikin petisi Hmm. itu cukup penting ya untuk apa namanya meraih awareness publik tentang isunya gitu. Kalau boleh tahu dari sekian mungkin poin-poin dari RUU itu yang paling bikin teman-teman yang menolak itu khawatir tuh di yang tentang apa sih, Mas Holil? Kalau boleh diingatkan gitu yang mengancam kebebasan berekspresinya tuh mungkin waktu. Saya kalau nggak salah ya pasal 5 ya, kebebasan berekspresinya Hmm. gitu ya. Bagaimana kalau undang-undang itu, rancangan undang-undang itu goal gitu ya, kebebasan berekspresi atau berkeseniannya itu jadi terhambat gitu ya, jadi terlalu banyak pagar-pagar yang Hmm. bisa jadi malah nggak membuat situasi berkesenian jadi tumbuh atau jadi riuh seperti yang mungkin diharapkan oleh naskah akademis itu gitu. Jadi sifatnya menurut saya agak mirip-mirip dengan undang-undang pemajuan kebudayaan yang berhasil digagalkan waktu itu. Jadi nanti akan ada kewajiban untuk sertifikasi, kewajiban untuk macam-macam gitu yang sebenarnya pada level-level tertentu nggak terlalu perlu kewajiban. Mungkin ada yang perlu gitu ya sertifikasi, tapi nggak harus wajib. Yang butuh-butuh aja kayak gitu-gitu. Tapi yang paling mengena dan relevan buat banyak musisi adalah akan menghambat kebebasan mereka bikin karya gitu, dan ya langsung merasa bahwa censorship itu akan juga mempengaruhi proses berkesenian mereka, baik itu nanti berkreasi maupun hubungannya sama ekonomi gitu kali ya. Ya, ya, ya. Ya, seingatku juga ada kalau mau bikin lagu nggak boleh eh, mengejek atau apa gitu, membatasi pagar-pagar itu yang juga mungkin kurang jelas. Mungkin aku mau ke Mas Ito. Hai Mas Ito, kalau waktu itu ketika Ya, ada RUU permusikan di Riau seperti apa Mas? Itu juga apa namanya? se- Sana menanggapinya seperti apa Mas? Iya, makasih Mbak Mira. Sebagai grup Ah, yang progresif kan, tradisi terus ngawinin sama yang lain itu iya, gimana? iya waktu itu waktu udah heboh ya di sosmed baru saya coba ngikutin dan beberapa hari setelahnya saya dapat dokumennya dan saya kaget. Riau Rhythm termasuk grup yang diajak ngobrol saat apa namanya mereka ada studi gitu ya, katanya ada studi beberapa bulan sebelumnya.
itu dimediasi oleh Dinas Kebudayaan dan beberapa stakeholder yang lain. Ada nama Rio Ritem di situ. Saya nggak tahu siapa yang mewakili di situ ya. Karena ketika saya tanya pimpinan, Bang Rino juga itu kayak nggak ada gitu kegiatan itu. Nah akhirnya setelah saya baca, saya dalami, saya ikuti di sosial media. Saya kalau nggak salah sempat buat tulisan juga di Riau Post waktu itu ya. Dan kemudian ada beberapa kafe yang aktif, aktif berdiskusi dan menyajikan musik-musik itu membuat forum membicarakan itu, dan saya dan beberapa teman-teman yang lain diajak ngobrol. Ya posisinya secara waktu itu saya yang mengekspos data itu, informasi itu, dan kemudian disampaikan di forum. Seputar itu sih kegiatan yang terjadi di Riau. Nah, kalau akhirnya kan gagalnya RUU permusikan ini gitu, akhirnya berhasil nih teman-teman mengadvokasi bahwa nih jangan dijadiin gitu, sebetulnya menyisakan banyak PR kan ya Mas Ito dalam pengelolaan industri musik itu sendiri. Kalau menurut Mas Ito, apa aja sih yang masih harus dibenahi gitu dalam industri musik kita? Ya, gini, terutama yang disebut Mas Kolil tadi soal sertifikasi itu sekarang mulai terasa gitu ya. Penting atau enggak pentingnya ide itu, wacana itu, hal yang terkait dengan sertifikasi itu seperti menjadi wajib sekarang. Nah, misalnya beberapa waktu yang lalu untuk proses administrasi grup ini Rio Rhythm itu harus memiliki sertifikasi untuk layak dibayar dengan angka tertentu gitu. Padahal sosialisasi ataupun misalnya saya bertanya waktu itu, ini sudah diterapkan gitu ya. Sementara kita belum ada semacam forum untuk kapan kita mau kemana untuk bersertifikasi, karena di sana ternyata terkait dengan hak ekonomi grupnya gitu. Nah, informasi itu yang sama sekali minim di kita. Saya juga mengikuti ada Pokja atau ada tim yang mengerjakan itu dimulai di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2019 kalau nggak salah. Tapi ketika kita mau mencari itu juga informasinya seperti tidak menjadi prioritas lagi. Padahal ternyata di Kementerian Pariwisata itu sudah diterapkan gitu, Mbak Dara. Saya juga pengen nanya ke Mas Holil gitu. Kalau dari Mas Holil sendiri yang ya sebagai musisi gitu, apalagi nih Mas yang harus masih diberesin gitu. Apalagi barusan ada kalau nggak salah baru-baru ini juga ada tentang royalti, peraturan tentang royalti kan memicu kontroversi gitu. PR-nya apalagi sih Mas yang harus dibenahi di industri musik sebetulnya? Yang paling dasar sebenarnya sama dengan permasalahan-permasalahan bagaimana kebijakan publik itu mengikat atau kita bisa punya peranan gitu. Apakah sebagai pendengar musik ataupun sebagai pemusiknya sendiri. Sebenarnya kita tuh dalam sistem yang kita pakai sekarang gitu ya, kita bisa berkontribusi gitu. Jadi bukan hanya menerima aja gitu, menerima aja. Itu yang paling dasar. Sehingga dari situ kita tahu peranan kita bisa ikut terlibat dan bisa membawa arah bagaimana kebijakan publik itu nanti kita pakai bersama-sama. Dari situ muncul kritisisme untuk bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada maupun yang nggak ada gitu ya. Maupun yang nggak ada. Dari situ upaya yang dilakukan di RUU Permusikan kan sebenarnya mencoba kritis terhadap undang-undang yang akan ada nih, yang akan ada. Ternyata undang-undangnya jauh panggang daripada api. Kita butuhnya sebuah tata kelola ya, supaya musik dan industrinya bisa lebih maju, tapi kok ini kayak jadi mundur ke belakang, ngomongin hal-hal yang mungkin nggak relevan dalam situasi sekarang gitu. Kita butuhnya sistem bagaimana cara
divisi-divisi dalam misalnya musik gitu ya, apa aja yang sebenarnya perlu ditumbuhkan dan bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi, ini malah bisa menghambat justru. Jadi kritisisme dari pemusik maupun pendengar musik itu yang kita perlukan. Lalu kalau dari musisinya sendiri kan mereka juga eh, punya apa namanya kewajiban atau bukan kewajiban, sebenarnya pekerjaan mereka tuh kan bikin karya ya. Tetapi sebagai warga negara juga mereka juga punya kewajiban juga sebenarnya, tanggung jawab moral untuk bisa bagaimana agar di masa di sistem ini mereka bisa kontribusi, yaitu bagaimana bisa mengajak pendengar musiknya mereka paling tidak untuk bisa kritis terhadap banyak hal. Jadi kalau ujuk-ujuk orang itu harus kritis, itu kita berharap orang kritis ujuk-ujuk aja, tapi nggak ada satu hal atau dari mana mereka bisa belajar untuk kritis itu kan terlalu apa ya, kita berharap terlalu gitu. Jadi kita berharap bahwa musisinya sendiri itu juga bisa memantik para pendengar musiknya dia untuk bisa kritis gitu. Jadi bagaimana caranya ya bikin karya yang bisa mengajak pendengarnya untuk kritis gitu. Dari situ pendengar musiknya bisa belajar untuk mengkritisi banyak hal gitu, termasuk tidak kebijakan publik gitu ya. Jadi antar hubungan antar masyarakat maupun dengan hubungannya masyarakat. Dari itu baru kita lihat sektor-sektor apa aja kalau udah terbangun nih, musisinya udah kritis, masyarakatnya juga udah kritis, baru kita bisa tinggal melihat sebenarnya kebutuhannya apa sih, apakah sertifikasi misalnya tadi ya perlu apa enggak. Oh ya perlu, bagi sebagian memang jelas bahwa ada permasalahan, oke, tapi nggak harus wajib gitu, karena nggak semua perlu juga gitu, karena kalau nanti yang nggak perlu tetap dipaksa harus punya sertifikasi, nanti akan ada diskriminasi. Kalau dia nggak punya sertifikat, dia nggak bisa tampil di lembaga-lembaga tertentu atau di panggung-panggung tertentu gitu yang mewajibkan harus ada sertifikat. Seperti itu. Jadi dari situ sebenarnya kita melihat lagi kira-kira apa saja yang sangat perlu. Kalau dalam konteks era digital misalnya buat musik ya, sistem database yang sekarang ada gitu, itu kan sekarang lagi dibangun, itu sebenarnya waktu itu sudah pernah dirintis oleh Bearcraft dan kalau nggak salah, nggak tahu saya apakah dilanjutkan dengan Paragraph apa enggak, ada satu portal atau sistem database namanya Portamento. Tapi kemudian apa namanya itu untuk menunjang database yang mana nantinya bisa menjadi sumber data untuk membayarkan royalti gitu kali ya, biar lebih terlacak gitu. Nah tapi itu entah kenapa itu kita nggak mendengar lagi, padahal mungkin udah banyak waktu itu ya dipromokan dan artinya udah keluar anggaran gitu. Tiba-tiba Dirjen Kekayaan Intelektual di Kemenkumham bikin lagi, yaitu sistem informasi lagu dan musik, dan mereka juga mengeluarkan PP turunan dari Undang-Undang Hak Cipta dan Permenkumham yang sayangnya Permenkumhamnya itu bertolak belakang bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta. Ada satu pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta, dan itu harusnya juga menjadi kita bisa melakukan kritisisme terhadap PP dan Permenkumham itu gitu, sehingga bisa dibatalkan beberapa pasalnya supaya nggak bertentangan, dan itu kayaknya masih butuh waktu lagi karena isu hak cipta cukup kompleks ternyata kalau kita bisa membandingkan antara RUU permusikan yang langsung mengena ke jantung musisi, yaitu kebebasan berekspresinya bisa terancam. Kalau yang ini tuh debatable gitu. Pertama kasusnya mungkin lebih kompleks dan sulit dimengerti ya. Lalu juga dia lebih rendah juga ya ininya, maksudnya levelnya bukan undang-undang tapi PP yang mana nggak banyak orang yang tahu juga Permenkumhamnya isinya apa segala macam. Dan kalau situasi sekarang juga nggak
ketahuan apakah udah apply itu belum, Mas Holil nggak tahu juga ya Apa nih di kira-kira PP ini yang yang royalti itu kan kalau nggak salah dia semua yang memakai lagu-lagu di ranah komersial harus membayar gitu ya. Itu tuh saat ini tuh distribusi royalti itu tuh seperti apa sih Mas gitu? Kalau Oke. situasi saat ini gitu. Jadi itu aja. PP56 itu fokusnya sebenarnya ke pembuatan pusat data lagu dan musik, dan dari situ ada sistem informasi lagu dan musik. Jadi itu pusat database-nya. Lalu kayak ada apps-nya gitu namanya sistem informasi lagu dan musik. Mm-mm. Eh, itu aja menurut saya publik fokusnya berbeda dengan yang menurut saya harusnya ke situ. Publik fokusnya, oh ternyata royalti itu harus bayar. Oh, kita kalau putar lagu orang itu harus bayar. Oh, padahal musisi udah banyak dapat duit dari manggung gitu-gitu. Itu jadi fokus publik itu aja menurut saya tidak pada yang seharusnya, karena Hmm. pada prakteknya proses membayar royalti itu udah terjadi selama puluhan tahun gitu. Jadi dari mulai yayasan KCI dulu ada yang awalnya itu diketuai oleh Chandra Darusman, kita dengar dari KCI gitu ya. Udah agak lama itu udah mungut royalti itu. Royalti jadi untuk tempat-tempat komersial yang mereka mendapatkan manfaat tambahan dari memutar lagu, mereka kayaknya harus sharing profit gitu ya. Hmm. Nah, itu udah terjadi. Nah, jadi ketika bahkan udah difokuskan lagi di Undang-Undang Hak Cipta 2014. Nah, tetapi di PP 56 itu orang baru tahu, banyak publik harus bayar gitu. Jadi sosialisasi tentang hak cipta dan turunan-turunannya yang cukup kompleks itu uh, perlu lebih banyak lagi sehingga kita benar-benar mengerti permasalahan apa yang ada di dalamnya gitu. Kalau Mm-mm. soal kolek-kolekan itu udah terjadi, dan bahkan mungkin sekarang problemanya muncul lagi, yaitu ada lembaga manajemen kolektif nasional yang mereka menunjuk langsung gitu, pengelola sistem informasi lagu dan musik, yang itu menurut saya bermasalah karena ada konflik of interest. Nah, dan dari situ itu sangat berbahaya karena apa ya? Menurut saya pengelolaan database itu ke depannya kayak siapa yang punya database itu kayak mereka punya mata uang gitu. Karena kita bergerak berdasarkan data-data gitu kan sekarang ya, algoritma berdasarkan data gitu. Sehingga sangat vital perannya kalau si pengelolanya ini sebenarnya mungkin aja bukan pihak yang paling baik dalam yang bisa membangun ini gitu. Dalam artian kalau memang dia yang kompeten, kenapa nggak prosesnya kita buat tender aja gitu. Itu kan sebenarnya sangat jauh dari apa yang sekarang sudah kita dapatkan gitu. Misalnya ya, banyak program-program pengadaan barang dan jasa itu tunduk pada Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa gitu ya. Jadi apakah lembaga yang memprovide ini termasuk ke dalam lembaga yang harus tunduk pada Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa. Tapi secara etik gitu ya, ketika dia mengelola dana publik, yaitu uang yang diperoleh dari uang pencipta lagu gitu, seharusnya mereka juga secara moral punya kewajiban untuk melakukan proses yang transparan dan akuntabel, misalnya dengan nggak usah nunduk langsung, tapi pakai tender gitu. Jadi prosesnya itu kita tahu orang lembaga yang dapat itu yang benar-benar kompeten dan punya pengalaman dalam mengelola database gitu misalnya. Emang PR-nya masih banyak banget ini ya, dari mulai undang-undangnya terus turunannya. Ya, karena itu tadi permasalahannya jauh lebih kompleks dibandingkan dengan RUU Permusikan yang sangat relevan buat musisi. Kalau ini kayak, aduh relevan nggak ya gitu. Dalam artian, emang kita bisa dapat ya dari situ, oh ternyata kita punya ya hak itu ya. Itu sebenarnya banyak juga yang baru tahu gitu, Belum bahwa baru ada hak ekonomi, ada hak moral dari lagu-lagu yang kita ciptakan, hak ekonominya dibagi lagi, hak pemilik master,
ada hak cipta dan hak performing rights, nanti performing rights dibagi lagi gitu, dan itu sangat kompleks dan perlu sosialisasi. Ya, ya, ya. Nah, kalau mungkin aku mau saya mau ke Mas Ito. Nah, Mas Ito ini kan mendirikan Asosiasi Seniman Riau ya. Boleh tahu nggak sih alasannya tuh kenapa? Apakah eh, waktu itu karena RUU permusikannya atau mau mendorong mendorong yang lebih yang mana gitu, Mas Ito? Boleh ceritain sedikit nggak, Mas? Ya. Ya, asosiasi itu dibentuk karena akumulasi semua persoalan seni di Riau sebenarnya. Terutama ketika pandemi 2020 di Agustus gitu ya, kita akhirnya waktu itu agak longgar, kita ketemu di Taman Budaya Riau waktu itu. Nah, ngobrol pertama mencoba mencari bentuk nih, kita mau ngapain gitu-gitu ya. Mau ngapainnya itu karena kita merasa ini kok pemerintah daerah di Riau kayak nggak ada gitu ya, terutama kayak tidak mempunyai program atau sekedar nyolek gitu bahwa antara pemerintah dan seniman pelaku seni itu bahwa kita sebenarnya berteman itu sama sekali hilang, nggak ada gitu. Nah, kemudian waktu berjalan kita melihat di provinsi sebelah, loh ternyata di sebelah bisa berkegiatan gitu. Kita cari tahu, iya nih anggarannya ada, memang dipotong untuk COVID, tapi ada yang namanya pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan, itu seniman sebenarnya punya porsi di situ. Nah, di situ akhirnya kami makin berang gitu. Kenapa Provinsi Riau itu tidak bergerak sama sekali? Kalau boleh dihitung sampai sekarang masih dalam suasana pandemi, Provinsi Riau yang dulu aktif sekali berkegiatan, itu sekarang baru melakukan 3 kegiatan untuk yang melibatkan seniman gitu ya, melibatkan pelaku seni sejak 2020. Nah, itu sementara di daerah lain hampir setiap bulan itu ada kegiatan, mulai kita tahu ada anggaran-anggaran seperti BAK dan lain sebagainya gitu ya. Di Riau sendiri akhirnya waktu itu 2020 akhirnya kami berhimpun, kita memilih bentuknya asosiasi. Nah, fokusnya apa? Itu memang lahir dari FGD dari teman-teman waktu itu ada bersembilan seniman dari teater, tari, seni rupa, dan musik. Itu brainstorming kita mau apa. Sebagai anggota koalisi dokumen gitu ya di website bahwa ini nih ada organisasi nih koalisi seni, saya bilang. Nah, mereka fokus ke kesejahteraan dan juga ekosistem seni. Nah, dari situ karena ada beberapa orang ya yang di situ, ada Bang Iwan Irawan juga sebagai anggota koalisi seni bercerita soal apa itu koalisi seni dan apa fokusnya gitu ya. Akhirnya kita fokus pada 2 hal itu. Memang jadi seperti kita seperti menggantungkan harapan yang cukup tinggi untuk meraih kesejahteraan seniman yang ideal gitu ya di tata lokal di Provinsi Riau. Tapi kenapa kita berani menggantungkan harapan itu setinggi-tingginya? Itu karena kita tahu duitnya, kalau ini soal kesejahteraan terkait dengan penganggaran, hak ekonomi, dan hak sebagai anggota masyarakat yang perlu diperhatikan juga, itu kita tahu anggarannya gede banget. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk fokus pertama itu adalah advokasi memang, yang kedua kita coba menyusun program-program ya terkait dengan pendidikan, kemudian forum-forum
atau ruang-ruang pertunjukan, infrastruktur dan lain sebagainya. Itu sih Mbak dasar dibuatnya asosiasi. Oke. Ini udah mulai ada masuk pertanyaan. Jadi saya mau ingetin juga buat teman-teman peserta di sini, kalau mau tanya bisa langsung di kolom chat atau hand kalau ada yang mau tanya langsung. Mungkin ini saya mau bacain satu pertanyaan dari Wofa, dari platform Wofa. Mungkin ini bisa ke Mas Holil ataupun Mas Ito gitu kalau nanti mau menjawab. Em, ada satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana memberikan tolok ukur suatu karya seni membutuhkan sertifikasi atau tidak? Oke, mungkin ini sertifikasinya tuh biasanya buat pelakunya ya atau bagaimana? Mungkin Mas Holil duluan boleh? Ya, saya pikir kalau dalam tataran mungkin apa ya, dalam satu kompetisi gitu, itu mungkin kali ya ada tolak ukur gitu ya. Tapi kalau dia bukan dalam konteks kompetisi gitu, kayaknya nggak perlu gitu. Dan sertifikasi memang tadi seperti yang udah Dara bilang bahwa biasanya itu ditujukan untuk pelakunya gitu. Jadi sebenarnya kalau problem sertifikasi kan banyak, misalnya ya ada pemusik dari luar negeri gitu, misalnya siapa ya, kita ambil contoh Andrea Bocelli ingin tampil di Indonesia tapi dia nggak bisa bawa pemain-pemain orkestra, yang akhirnya yang bisa bermain itu pemain yang diminta bermain adalah pemain-pemain dari Indonesia yang ternyata supaya mereka yakin ada sertifikatnya enggak gitu. Nah itu kalau dia bukan dari sekolahan gitu ya, yang nggak punya ijazah akademik gitu, itu kan perlu sertifikasi. Nah itu dibutuhkan gitu. Tapi ya nggak semuanya yang perlu gitu. Nah artinya kalau dalam konteks tersebut ya mungkin perlu ya ada apa namanya, musisi-musisi yang membutuhkan itu perlu bisa difasilitasi untuk bisa mendapatkan itu sehingga mereka bisa nyaman gitu, atau proses bekerjanya mereka tuh terus ada peningkatan gitu karena ada sertifikasi itu, mereka bisa tampil dengan mengiringi musisi dari luar negeri gitu ya dan segala macam. Nah tapi kalau enggak ya nggak perlu. Jadi kalau tadi sertifikasi pertanyaannya Akbar, sertifikasi biasanya untuk musisi. Tapi kalau buat karya, kalaupun mau ada standar-standar tertentu, biasanya itu dalam konteks kompetisi ya, yang mana kompetisi mungkin konteksnya juga apa namanya, mencari bakat-bakat baru gitu kali ya. Tapi kalau udah tarafnya kita mau bikin karya aja, kayaknya nggak terlalu perlu gitu kewajiban sertifikasi, sehingga standar-standar penentuannya juga apa namanya ya, kurang pas dengan apa yang dituju dengan pembuatan karyanya itu, apa namanya, tujuan berkaryanya itu mungkin nggak sesuai dengan nilai-nilai standar evaluasi dalam sertifikasi itu. Mungkin Mas Ito mau Iya, sertifikasi itu terkait dengan keprofesian sebenarnya ya. Jadi ini digarap ini menjadi terkait di Kementerian Tenaga Kerja. Jadi di sana ada tim yang melibatkan musisi juga, musisi tradisi, musisi populer yang menyusun standar-standar itu, SKKNI gitu ya, untuk keprofesian musik. Nah di sana ada profesinya yang dimaksud ada kritikus, ada arranger, ada produser, ada musisi yang dibagi bermacam-macam jenis. Nah itu betul kata Mas Holil, itu penting atau enggak penting sih, tapi ini memang terkait dengan kalau kita bekerja dengan pihak yang memiliki standar dan menentukan apa namanya, seseorang itu dengan sertifikasi. Biasanya terkait dengan klien yang dari luar negeri. Tapi yang saya ketahui barusan adalah Kementerian Pariwisata, Kemenparekraf itu sudah menerapkan itu gitu ya. Nah, saya ingat awal-awal 2011-2012 sertifikasi ini sudah dibunyikan oleh Pak Eros Jarot dan Tangki Syahilatua waktu itu ya.
ini sudah didebat pada masa itu, yang siapa sih yang berwenang menentukan standar itu, siapa yang berani menilai seniman siapa gitu ya. Waktu itu diskusinya seperti itu. Selain itu juga sertifikasi seni akan menjadi lahan korupsi baru, karena orang akan berbondong-bondong memiliki sertifikat untuk mendapatkan legitimasi, gitu tentu saja gitu ya. Nah, belum tentu gitu ya standar dan keinginan seseorang itu akan dicari jalan tengahnya supaya mendapatkan sertifikasi itu. Jadi memang benar Mas Kol, ini perlu nggak perlu bagi yang tidak ingin terlibat pada konstelasi proyek atau industri yang menentukan standar itu mungkin nggak perlu. Oke, ya lapisannya ini banyak sekali ya. Em, ini sambil menunggu beberapa pertanyaan, kalau ada yang menunggu raise hand, saya mau ke Ninin nih. Manakah Ninin? Hai Ninin. Ini ngobrolin soal kasus kekerasan seksual kan sekarang nih lagi mengemuka di publik lah. Ya maksudnya itu cukup bagus lah ya gitu, banyak yang sadar gitu bahwa sejak dulu tuh udah banyak kekerasan seksual yang terjadi dan sekarang banyak yang mulai memeranginya. Nah, kalau di kondisi ekosistem seni dari selama perjalanan penelitian tuh seperti apa, Nen? Gitu, dan apa yang udah dilakukan untuk mengatasi ini dari sepengamatan ini. Ini ya, memang kelemahan utamanya adalah database ya, karena kita nyadarin banget gitu, setiap kita mau memulai penelitian yang sifatnya kualitatif, kita selalu nggak punya data yang dijadikan dasar untuk bergerak gitu. Jadi setiap penelitian itu kita harus mulai untuk bikin database-nya dulu yang kuanti, habis itu baru gerak ke yang lebih kuali dan terfokus. Kemarin itu kita baru sebenarnya masih minimal banget ya melakukan pendataannya. Yang pertama ketika Pokja Gender diresmikan sebagai salah satu programnya Koalisi Seni di awal tahun ini, kita mendata beberapa sebenarnya kasus-kasus yang terjadi di ranah seni. Itu tuh catatannya ada dari 2016, ada banyak yang sebenarnya sifatnya karena udah diberitakan di media gitu, jadi dia sebenarnya lebih high profile mungkin korban atau pelakunya gitu ya. Jadi kayak sama aja nih, tip of an iceberg gitu, yang banyak banget yang nggak mengemuka gitu ya, nggak kelihatan, dan itu sebenarnya jadi gejala yang penting juga, karena kan kayak ya kalau kita berteman dengan teman-teman seniman segala macam, cerita-cerita itu kan banyak banget ya. Terus dengan kayaknya setelah 2018 post Me Too, jadi lebih banyak kayak diungkapkan di lewat sosial media atau jejaring-jejaring yang dekat antara sesama teman aktivis dan seniman yang fokus di kekerasan seksual. Beberapa kasus yang kemudian jadi lumayan ngebuzz gitu ya di sosial media, memang jadinya si pelaku semacam mendapatkan sanksi sosial gitu kan dari netizen dan dari lingkar-lingkar pertemanannya dia gitu. Sanksinya cukup nyata, tapi terus kemudian konsekuensi terhadap korbannya juga kadang kita lupa untuk mempertimbangkan gitu kan, bahwa semakin besar kasus di blow up, semakin rentan korban gitu ya terhadap judgment atau ya penghakiman massal juga. Kita tahu juga bahkan nggak usah sampai kasus perkosaan, tapi kan banyak banget misalnya kasus-kasus bullying, atau misalnya ya kalau nonton konser cewek-cewek ngerasa nggak aman karena
dipegang atau apa, itu banyak banget terjadi kan gitu. Terus kayak misalnya gimana misalnya kalau di skena musik kan Kak Tika sering banget ngomongin gimana musisi tuh kalau perempuan harus jadi laki-laki juga gitu. Aku jadi kemana-mana nih ngomongnya karena inget-inget cerita-cerita gitu. Ya, ya, Tapi ya. maksudnya jadi maksudnya kekerasan berbasis gender itu terjadinya tuh kayak dari yang berat banget, maksudnya kelihatan banget sampai yang subtle dan yang sehari-hari dan yang dinormalisasi gitu. Jadi data yang kita kumpulkan sebenarnya nggak pernah cukup gitu ya, nggak pernah cukup dan nggak pernah benar-benar merepresentasikan kenyataan yang terjadi gitu. Selama ini sih sejauh ini kalau koalisi seni yang baru dilakukan memang baru hanya mendata saja gitu ya, karena kita belum punya kapasitas untuk terus kemudian ikut membuka misalnya aduan misalnya help desk dan segala macam. Tapi harapannya dengan ada mulai dibentuknya data itu awareness-nya juga akan meningkat gitu ya. Dan apa namanya kemarin yang hasil survei kemarin juga mencerminkan betapa banyak yang bahkan dalam setahun terakhir itu ada 55 penyintas. Jadi itu itu banyak banget gitu. Jadi moga-moga sih urgensinya makin bisa terasa gitu ya buat nanti next actionnya adalah mungkin kita harus beraliansi sama saya teman-teman aktivis di gerakan perempuan gitu lebih kuat lagi untuk menindaklanjuti itu gitu sih Kak Dara. Soalnya mau nambahin di film gitu ya, misalnya kemarin udah mulai aku lihat di begitu lagi syuting banyak tuh ditempelin kayak House of Rules-nya ya. Mudah-mudahan itu kru tuh mulai ada awareness itu juga ya gitu. Iya Ah, iya oke. Pak benar-benar. Solil silakan mungkin mau menambahi Mas kalau di skena musik. Enggak, sebenarnya saya mau nanya, Oh, tapi boleh. mau Silakan. nanya kepada Ninin Hmm. tentang hasil penelitiannya yang soal penelitian koalisi seni soal kebebasan berekspresi. Saya mau tanya bagaimana peran buzzer dalam menghambat kebebasan berekspresi baik maupun seniman maupun penikmat karyanya gitu. Apakah jadi terhambat nggak dengan adanya buzzer-buzzer ini yang sekitar ya 3-4 tahun belakangan cukup mendominasi percakapan di ranah digital. Jadi kayaknya maksud arahnya tuh ke cancel culture gitu ya Mas Kolil ya. Kan gini ya, kalau saya menganggap bahwa kadang-kadang mereka tuh udah sangat sangat powerful gitu sehingga kadang-kadang kita takut juga mau mengekspresikan sesuatu, takut diserang buzzer, takut didoxing segala macam. Itu benar nggak sih ketakutan-ketakutan itu real terbaca di hasil risetnya atau sebenarnya itu anggapan aja gitu? Ya, kalau riset kita sendiri sebenarnya nggak sampai sedalam itu. Jadi mungkin yang aku amati sebenarnya masih berupa observasi pribadi, tapi kekhawatiran itu nyata banget sih Mas Kolil, teman-teman musisi banyak banget yang jadi ngerasa takut untuk begini dan begitu. Teman-teman seniman lain juga jadi kadang-kadang jadi melakukan ini ya kayak self censorship terhadap karya-karyanya gitu. Cuman kalau gimana ya, ini mungkin nggak menjawab pertanyaan, tapi kadang gitu ya kita juga lupa bahwa penghalangan kebebasan berkesenian kalau secara luasnya itu juga terjadi nggak cuma di karyanya tapi di proses pembuatan karya gitu kan ya, dan akses terhadap gimana kita bisa menyebarluaskannya, akses terhadap gimana kita bisa menikmatinya gitu, dan disitulah juga yang kayaknya belum belum banyak dibicarakan gitu terkait sama balik lagi kalau kayak buzzer memang
kita perlu lebih banyak lagi yang ngomongin kayak seberapa besar cancel culture-nya itu mempengaruhi kebebasan berekspresi, karena harusnya ketika itu digugat si senimannya kan harusnya bisa tuh punya semacam hak jawabnya gitu, tapi kadang terus kalah sama influence-nya si buzzer. Tapi aku sih yakin ya kayak kalau idealnya dalam sebuah ruang yang demokratis, selama senimannya dapat mempertahankan rasional dari karyanya, dan bisa berargumen, itu justru malah lebih menarik ya Mas Kolil. Jadi justru punya kayak ruang dialog di mana karyanya terus malah jadi dibicarakan dengan lebih mendalam gitu ya. Kenapa kita bikin kayak gini gitu, maksudnya apa, kalau misalnya salahnya di mana, terus gimana kita bisa menjawabnya. Kayaknya itu juga menarik sih sebenarnya, justru obrolan-obrolan semacam itu benar-benar perlu ada ya. Kalau selama ini kita cuma saling puk-puk doang, tapi kita harusnya bisa tuh ngobrol dengan lebih sehat gitu soal kritik dan gugatan gitu sih. Oh, soal itu tuh UU ITE itu juga sebetulnya mengancam itu ya, misalnya dikritik tapi malah dilaporin, itu juga ditemukan hal itu Nin, dalam penelitian ya, bahwa UU ITE malah banyak menghalangi kebebasan berekspresi di sektor kesenian. Kemarin tuh yang kita temuin justru kayak ini ya, yang sebenarnya akhirnya nggak jadi diangkat karena terus kemudian si senimannya bisa bela diri sendiri, jadi dia memang memakai si sosial media yang sama untuk kembali menggugat gitu. Tapi kalau yang kayak benar-benar kena banget sama UU ITE kayaknya belum sempat kita highlight sih, belum ada. Karena yang seingatku misalnya ada ilustrator, karyanya dipakai sama influencer, ilustratornya minta mungkin minta di acknowledge gitu, entah minta maaf, tapi malah dilaporin karena Kasus yang ini, yo ya kan itu seorang influencer tersebut ya, itu kan dia dibully ya di ya. direct message gitu ya. Nah, lapisannya banyak banget ya gitu. Ini nah kalau boleh ini sambil menunggu teman-teman yang mungkin mau raise hand atau kirim pertanyaan lagi, saya ingin tanya juga nih mungkin ke bertiga gitu ya, Mas Holil, Ninin dan Mas Ito. Kalau selama ini nih respon pemerintah gitu dari advokasi atau rekomendasi yang sudah diajukan koalisi seni ataupun misalnya ASRI atau musisi itu sendiri seperti apa sih saat ini? Ya, respon pemerintah ya, di Riau sendiri, saya boleh katakan bahwa Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata yang menaungi aktivitas berkesenian itu terikat dengan kepentingan politik yang cukup keras, gitu ya. Misalnya saja dengan koalisi seni beberapa waktu yang lalu kita membuat kegiatan implementasi Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan, itu terasa sekali bahwa keberadaan, janganlah sebut keberadaan asosiasi seniman gitu ya, karena kemunculannya sendiri sudah dianggap oposisi gitu ya dari organisasi yang mitra pemerintah, Dewan Kesenian di Riau gitu. Tapi karena lebih banyak atau lebih tebal orang-orang atau pemerintah membacanya bahwa ini gerakan oposisi, justru nilai yang kita suarakan mengenai pentingnya undang-undang atau perda pemajuan kebudayaan itu tidak dilirik sama sekali gitu ya. Misalnya saja, ternyata belakangan saya ketahui Riau sudah pernah membahas rancangan strategi pemajuan kebudayaan 2019 gitu. Saya sudah baca gitu. Kemudian juga saya ketahui setelah acara talk show itu, FGD itu, ternyata Riau sudah punya rancangan ranperda pemajuan kebudayaan Riau yang sampai sekarang nggak dibahas gitu, nggak direspon. Nah, saya tidak tahu kenapa, tapi secara personal saya coba, karena gini, kencang banget ya, terutama
ketika kita mengadakan protes pembangunan Quran Center di area Art Center di Riau itu, kita penolakannya sederhana sebenarnya, bahwa di Riau sudah punya Islamic Center, kenapa nggak Al-Quran Center nggak diletak di sana aja gitu, karena kalau kita mau mengedepankan tata kelola pembangunan itu harusnya patuh pada kawasan-kawasan yang diatur gitu ya. Nah, kawasan Art Center sendiri sebenarnya belum selesai, pembangunannya masih banyak yang harus dibangun di sana, yang dirancang sejak tahun 2000 di dalam visi misi Riau sebagai pusat budaya Melayu gitu ya. Ininya ya, keinginannya, tapi ditumpuk oleh master plan lain yang menyalahi master plan itu. Nah, itu kita coba protes. Kita didengar sampai keberadaan kita sampai kepada ke telinga gubernur, tapi sebagai orang yang dianggap mengancam gitu ya, yang dianggap mengancam stabilitas politiknya gubernur yang sekarang. Akhirnya sejak masuk ke pertengahan 2021 kita coba cooling down sebentar, kita membaca situasi, dan secara pribadi saya coba masuk. Pernah satu kali saya coba bertemu di satu acara pada gubernur, karena kita tidak pernah secara resmi mau diterima oleh gubernur gitu ya. Entah apakah karena surat kami nggak sampai ke gubernur, atau memang sudah berhenti di entah di ring berapa gitu ya. Ini sangat politis memang. Tapi saya mencoba menerapkan sebagai jurnalis gitu ya, misalnya untuk bertemu gubernur secara langsung itu boleh ditemui di acara-acara formal di pemerintahan. Saya coba masuk ke situ, dan respon gubernur sebenarnya baik gitu ya. Oh, saya sebut, Pak, kita mau kongres, Pak, seniman mau kongres, kita coba wujudkan peran perda kemajuan kebudayaan karena kita butuh gitu. Oh, silahkan koordinasi dengan dinas kebudayaan. Oh baik Pak, saya telepon dinas kebudayaan, dan responnya adalah pertama mengiyakan, ayo kita kerja sama-sama dengan syarat libatkan semua organisasi inklusif. Oke, itu memang dasar kita inklusif. 2 hari atau 3 hari setelahnya ada WhatsApp masuk ke ketua, saya mundur, saya tidak ikut dalam rencana itu. Saya bilang, ini ada apa ini? Jadi seperti itu suasana itu, tarik menarik gitu ya, antara apakah hanya Aseri atau segelintir seniman yang merasa ini penting gitu ya. Kenapa pemerintah tidak merasa ini penting, padahal kami tahu dinas kebudayaan itu sering bolak-balik ke Dirjen Kebudayaan untuk menyusun strategi, tapi sama sekali nggak kelihatan, dan juga lebih banyak bermain sendiri, tidak melibatkan seniman. Kalaupun dilibatkan itu kalangan kecil yang ketika itu sudah jadi, maka di lapangan itu terjadi masalah. Oh, kok begini. Jadi sampai sekarang kita masih akan mulai melanjutkan, terutama soal kongres gitu ya. Itu, Mbak. Masih tarik menarik ya, tapi paling enggak pintu dibuka, udah mulai diundang, diiyakan Ada gitu. celahnya. Kalau mungkin Ninin, kalau dari koalisi seni gitu, menurutmu mengapa teman-teman muda gitu perlu partisipasi aktif gitu dalam advokasi kebijakan seni, dan dukungan apa sih sebetulnya yang bisa diberikan, dan kalau mungkin ada tips bagaimana, karena kan lumayan luas ya, mau mulai ikutan yang mana dulu nih gitu, PR-nya banyak gitu, tadi mungkin soal keadilan gendernya atau censorship gitu. Wah, dengan bergabung ke koalisi seni ya gitu. Betul sekali.
Tapi kan tadi juga udah di-mention bahwa seni itu masuk dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dan harusnya memang jadi penting banget buat kita sebagai warga negara untuk sadar bahwa kita tuh juga punya hak, nggak cuman kalau kita sebagai misalnya senimannya doang, tapi kita sebagai penikmat karya atau yang cuman ya melihatnya dan menikmatinya itu punya hak juga untuk bisa apa ya berperan serta mendapatkan misalnya akses yang lebih luas gitu kan terhadap berbagai jenis karya, nggak cuma yang itu aja. Misalnya juga kita juga perlu banget untuk mikirin bagaimana karya itu bisa sampai ke kita gitu. Apa sih yang udah dilakukan oleh seniman dan seluruh aktor-aktor atau pelaku di ekosistem sampai si karya itu sampai ke tangan kita atau sampai ke telinga kita. Itu kan juga sebenarnya butuh apa ya kayak kerja labor yang sangat kompleks gitu, sehingga memang itu tadi ya sebagai warga negara tentunya penting banget untuk ngedukung seni gitu ya. Gabung aja di koalisi seni ya supaya bisa ikut kelas aksi gitu. Tapi Tapi sorry, kan ada nggak sih latar belakang ilmu yang pas gitu untuk bisa terjun berkarir gitu dalam advokasi kebijakan seni ini nah menurutmu? itu pertanyaannya menarik juga ya. Tadi aku mikir ya, aku pikir ilmu yang paling pas cuman cultural policy gitu. Tapi kan ternyata kan sebenarnya culture itu kan mencakup setiap aspek kehidupan gitu ya. Jadi memang sangat ini ya, art sama cultural policy itu sangat bersinggungan sama semua sektor di kebijakan publik gitu, baik itu ekonomi, sosial politik, ketenaga kerjaan, segala macam itu luas banget. Jadi justru gitu ya, kita pengen banget sih membuka apa ya kerjasama dengan teman-teman dari berbagai macam latar pendidikan yang berbeda-beda atau fokus terhadap keilmuan yang berbeda-beda untuk bisa sama-sama memikirkan juga bagaimana itu dapat diaplikasikan untuk berpihak pada para pelaku seni ini gitu. Terus karena luas banget sih gitu emang emang dan harus banget nggak cuman kacamata kuda di seninya doang, tapi memang gitu kan gimana seni bisa berdampak secara ekonomi, secara sosial, terhadap lingkungan misalnya juga gitu, dan terhadap para pekerjanya. Oke. Mas, aku mau ke Mas Holil lagi. Saya, Mas, kalau dari selama perjalanan ERK gitu, lagu-lagunya kan eh, lumayan cukup kritis gitu. Itu terasa juga terjadi diskusi dengan pendengarnya nggak, Mas, dengan penikmat ERK gitu? Apakah eh, ada yang mendebat gitu, atau ada yang mau meng-cancel ERK? Ada pengalaman-pengalaman ini nggak, Mas, selama perjalanan efek rumah kaca? Kalau cancel secara langsung sih enggak ya kali ya. Kayak saya belum pernah apa namanya dikonfrontasi gitu atau mendapatkan apa dibully gitu ya, karena mungkin nggak terlalu aktif juga sih di sosial media. Uh, tapi kalau respon atas karya gitu, yang misalnya mereka sependapat atau nggak sependapat, nggak sampai ngebully itu ada, dan dalam tahap yang apa ya, menurut saya kayak misalnya kalau ada pertanyaan ke diri sendiri, apakah ada gunanya bikin karya gitu, ya jadi merasa ada gitu, oh ini ada gunanya, jadi muncul diskursus, paling enggak percakapan tentang topik yang diangkat itu muncul gitu ya. Jadi itu misalnya kita bikin karya jadi sebuah awal dari percakapan, itu ternyata bisa gitu, dan itu cukup untuk bisa apa menguatkan diri kita untuk ya kita masih ada gunanya nih bikin karya, bukan maksudnya ke publik gitu ya, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Hmm, hmm. Kalau menurut Mas Holil sendiri itu untuk teman-teman muda yang menikmati musik gitu, gimana untuk membantu ekosistem
musik khususnya untuk jadi lebih baik? Mungkin ke Mas Ito dan Mas Holil juga ya. Menurut Mas Holil seperti apa, Mas? Eh, Pertama jangan antipati sama politik sih yang paling pertama, dalam artian bukannya terlibat ke partai politik ya, tetapi bahwa proses politik itu punya pengaruh banyak yang vital buat kehidupan kita gitu, sehingga dengan nggak antipati kita jadi mulai tahu bahwa kita mesti terlibat paling tidak menjadi mengkritisi satu kebijakan yang akan mengikat kita gitu ya. Kalau kita punya keterbatasan nggak bisa ikut membantu mengkritisi kebijakan yang menimpa orang lain gitu, paling enggak yang menimpa diri kita sendiri, kita aware gitu, sadar dengan itu, sehingga ya terbangun bagaimana caranya ya kita belajar dari berbagai hal. Mungkin ada orang yang bisa belajar dari musik, ya berarti harus dimanfaatkan oleh musisinya untuk paling tidak karya-karyanya itu bisa memantik percakapan bagaimana kritis itu dimulai gitu ya. Apa saja yang bisa membuat masyarakat kritis. Lalu dari situ baik pemusik maupun masyarakatnya ya menyuarakan apa yang pendapat-pendapat mereka gitu ya. Menurut saya juga jangan merasa benar sendiri juga sih. Tapi paling enggak kita meyakini satu kebenaran, tapi juga membuka kemungkinan kebenaran-kebenaran yang ada di luar gitu ya. Itu penting, sehingga ketika terjadi hal seperti kayak RUU permusikan gitu, itu kita bisa solid untuk mau berupaya melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang nggak biasa kita lakukan gitu, baca undang-undang, ngomongin itu, kampanye itu kan sebenarnya bukan pekerjaan kayak misalnya musisi gitu ya, tapi sebagai warga negara gitu. Nah, kita meluas lagi, kita sebagai warga negara juga punya kewajiban untuk mengkritisi itu karena sistemnya meminta kita begitu ya. Nah, dari situ kita mendorong untuk bagaimana kebijakan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para pelakunya. Dan itu pun kalau kita lihat ya, sebenarnya capaian keberhasilannya adalah kalau dari RUU permusikan berhasil menggerakkan aktivisme bagi pemusik dalam tataran yang konkret gitu, real gitu. Tetapi dalam yang lebih besar lagi, bahwa apakah benar kita berhasil menggagalkan RUU permusikan gitu ya. Kalau kita lihat undang-undang lain yang lebih krusial dari RUU permusikan, misalnya undang-undang revisi undang-undang anti korupsi gitu ya, revisi undang-undang KPK, dan banyak undang-undang lainnya, itu gol-gol aja gitu. Artinya kalau mereka mau, DPR mau arogan, RUU permusikan juga bisa digolin aja. Tapi karena RUU permusikan nggak terlalu penting buat mereka gitu, ketika publik marah, ya daripada bikin ribut ya udah di drop aja. Tapi ketika publik marah juga dalam RUU dalam undang-undang KPK, mereka tetap jalan. Padahal itu kurang apa coba, demonstrasi besar-besaran pertama kali setelah 2019 itu kurang gede apa gitu. Tapi gol-gol aja. Artinya arogansi DPR sebenarnya bisa melakukan apa aja. Kebetulan kita menang di kalau bisa dianggap menang ya di dalam RUU permusikan itu. Tapi sebenarnya kalau mereka mau arogan bisa dilindas juga kita. Jadi sebenarnya publik harus lebih banyak lagi untuk terlibat aktif dalam memantau kebijakan-kebijakan yang akan mengikat dirinya gitu. Caranya ya kita terbangun diskursus untuk mengkritisi berbagai hal di berbagai ranah. Ya, itu betul juga sih yang KPK udah di demo sedemikian rupa terus tetap gol aja. Mas Ito mungkin ada mau menambahkan juga Mas apa yang bisa dilakukan gitu untuk membuat ekosistem musik khususnya jadi lebih baik. Ya, saya satu contoh seniman yang akhirnya setelah masuk koalisi seni itu tergeser menjadi aktivisme gitu ya, selain bermusik gitu. Dan tapi di perjalanan setelah kelas aksi saya merasa, kok saya kayak
sendirian ya mau sendirian gitu yang mikir soal pentingnya aktivisme seni gitu. Nah, apa yang harus dilakukan adalah seniman, musisi itu mencoba, karena gini, kalau saya berefleksi gitu ya, teman-teman seniman jangan mikirnya jangan panggung aja dong gitu, kalau boleh gitu ya, jangan nampil doang gitu, karena teman-teman kita, pendengar kita juga akan ngikut gitu. Oh saya juga maunya nampil gitu, kayaknya asik nampil, tapi ternyata pergerakan atau aktivisme di sini juga asik gitu ya, karena ada sesuatu yang kita perjuangkan gitu. Nah, apa yang diperlukan di sini adalah teman-teman grup seni, ya itu coba tidak hanya sekedar menyusun, ini yang coba saya buat di Riau Rhythm gitu, tidak sekedar ngurusin gigs gitu ya, tapi coba program yang mencoba engagement melibatkan komunitas, membuat kegiatan kayak talk show, dialog, intimate gigs gitu, dan disitulah kesempatan kita untuk menyampaikan apa yang perlu kita suarakan gitu. Nah, di Riau sendiri, di Pekanbaru banyak kafe-kafe yang terbuka untuk itu gitu ya, dan disitulah kesempatan misalnya mengisi, kalau misalnya ada di apa namanya di aktor-aktor ekosistem itu, disitulah sebenarnya kita coba menggiring teman-teman kita, para pendengar kita yang jangan melulu ke sana, ini ada ruang kosong yang perlu kita isi ramai-ramai gitu. Ini berat, bener. Saya untung aja pernah jadi wartawan yang di desk politik gitu, jadi membaca undang-undang, membaca ini arahnya ke sini itu agak lebih bisa membaca gitu. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang lain gitu? Nah ini, nah itu perlu melibatkan teman-teman yang lain yang tidak hanya digiring ke persoalan artistik aja gitu. Kita butuh teman yang lebih banyak gitu, Mbak. Terima kasih. Aduh, ini sebenarnya masih pengen banyak yang ditanya, tapi karena waktu juga ini ternyata sudah masuk di penghujung acara. Mungkin saya terakhir mau mengundang para pembicara untuk ngasih pernyataan penutup aja gitu tentang ini kan kerja panjang ya advokasi ini gitu. Seperti tadi yang Mas Walil bilang gitu, kalau mau DPR arogan bisa aja tuh ngebatalin gitu. Apa sih mungkin dari Mas Holil, Mas Ito, Ninin gitu untuk nggak patah semangat ya di tengah jalan. Aduh, udah bikin petisi, udah demo, udah ngajak macam-macam gitu untuk terus gitu mendorong kebijakan khususnya untuk seni yang lebih baik supaya ekosistemnya makin sehat. Mungkin aku ke Ninin dulu, boleh? Kalau aku karena dari divisi riset sebenarnya kalau buat aku dari sisi riset itu goal atau enggak goal tuntutan kita atas perubahan kebijakan sepanjang risetnya sudah dilakukan itu ada catatan gitu ya, ada bukti. Jadi itu nggak akan pernah sia-sia dan kita menyadari kita perlu banget untuk menambah database tentang seni gitu, baik itu tentang pelaku seninya, ketersediaan ruang publik misalnya, atau kayak misalnya hal-hal seperti pendapatan di sektor seni dan sumber-sumber dananya dari mana, itu tuh kita sangat butuh banget untuk memperkaya itu dan jadi amunisi advokasi yang solid gitu. Bacaan-bacaan tentang peraturan-peraturan yang mungkin menghalangi dan mendukung kebebasan berkesenian, nah itu akan buat aku itu penting banget dilakukan dan pengen banget sih membina kerjasama dengan berbagai pihak buat memperkaya itu gitu. Dan buat kami selama itu ada dan terus dipublikasikan, disebarluaskan pengetahuannya, itu nggak akan pernah sia-sia, goal atau enggak advokasinya, karena itu banyak banget faktor ya yang bisa mempengaruhi sebuah kebijakan bisa digolkan atau enggak. Resource-nya banyak banget yang perlu dicurahkan, tapi kalau riset asal udah ada datanya tuh udah tuh nggak bakal sia-sia sih gitu. Jadi riset dulu ya gitu. Mas Walil, boleh Mas Walil kalau terakhir dari Mas Walil gimana supaya lanjut terus perjuangan mendorong kebijakan yang lebih baik?
ya terlibat aktif ya pasti tadi, baik sebagai warga negara ataupun sebagai pendengar musik dan pemusik gitu kan. Belajar kali ya, belajar juga soal hal-hal tersebut gitu, karena nggak bisa juga kita aktif tapi kitanya nggak belajar gitu, artinya stagnan gitu. Jadi pengennya kita belajar terhadap prosesnya maupun terhadap substansinya gitu. Jadi ada peningkatan karena praktis sebenarnya mungkin bagi sebagian orang, mungkin termasuk saya, itu hal-hal baru juga yang kita lakukan ini, kayak mengadvokasi kebijakan ini. Jadi sama-sama belajar dan nggak denial bahwa kita ini apolitis gitu, padahal sebenarnya apolitis adalah sebuah hal yang politis juga. Gitu. Jadi dari nggak denial itu kita juga tahu gitu, akhirnya kita tahu bagaimana harus menempatkan diri, harus fokus kemana segala macam, dan nggak merasa paling benar sih, supaya diskursusnya bisa terus jalan. Gitu. Oke, Mas Ito, Ya. Kita seniman gitu ya, kayak berada pada sekarang hidup di situasi yang gamang gitu ya, situasi yang tak menentu. Dan mungkin kalau bisa membandingkan sebelum-sebelumnya kita berkarya, kita dapat duit, kemudian kita berkarya lagi gitu, siklusnya begitu. Kalau sekarang kayaknya berubah gitu ya. Dan kalau kita mau berefleksi, seniman dengan berkarya aja, baik itu tari, musik, teater, seni rupa, apapun lah gitu ya, itu di pundaknya itu tegak yang bernama citra bangsa gitu ya, citra bangsa di pundaknya gitu. Jadi kita dengan berkarya aja udah menolong negara sebenarnya gitu. Nah, ini yang tidak disadari oleh nation, bangsa di tempat kita hidup. Nah, ini yang kita perjuangkan gitu. Nah, artinya apa? Tetaplah berkarya, bagi kita semua teman-teman, kita berkarya dan sekaligus berjuang gitu. Itu Mbak. terima kasih Mas Ito, Mas Holil, Ninin. Nah, kalau tadi teman-teman pembicara sudah berbagi pernyataannya, kami juga pengen tahu nih dari teman-teman, satu kata aja yang paling berkesan dari obrolan santai hari ini. Silahkan bisa ketik di menti.com tadi, caranya sama, ke menti.com, masukkan kode 96732, lalu ketik satu kata soal kesanmu dari obrolan kita sore ini, gitu. Em, Sebentar, kita mau lihat ada apa aja nih yang sudah muncul di sini. Oke. Oh, belum kelihatan nih. Oh, nanti teman-teman kita juga akan foto bersama dulu ya. Ini obrolan 2 jam ini lumayan banyak insight. Nah, ini kita mau lihat satu kata dari teman-teman. Berjuang, seni penting, penting banget. Penting banget karena membantu berpikir kritis juga ya, dengan dengerin berbagai macam lagu aja atau berbagai nonton eh, teater, film itu tuh sebetulnya harusnya memantik banyak pertanyaan. Insightful, keren. Ini terima kasih buat teman-teman pembicara. Ada lagi nggak ini? Masih loading kayaknya nih. Seru. Mudah-mudahan dari ngobrol-ngobrol ini bisa ikutan membantu mewujudkan ekosistem kesenian yang lebih baik ya, dengan mulai aja dulu gabung sama koalisi seni gitu. Seni speaks louder, itu betul. Hargai seni. Kemudian ada macam-macam lagi nggak nih? Oh, hargai. Oke. Kita udah bisa. Oh, ini mulai foto bersama ya? Oke.
Saya mau mengundang teman-teman peserta untuk bisa nyalain videonya karena mau foto bersama. Nanti ada Amel yang akan kasih aba-aba. Oke, apakah ini sudah atau ya, silakan dibuka kameranya. Oke. Saya menunggu Amel dulu nih. Ya, ini sudah mulai satu-satu ya. Mungkin kalau oke, sudah semua kah? Kalau sudah, aku boleh ini ya, mengaba-aba foto dulu. Mungkin ini sudah kali ya Mel ya. Ya, Kayaknya. baik. Oke, ini ada satu slide aja ya, jadi mungkin 2 kali gaya cukup untuk Custek. Yang pertama, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gaya bebas mungkin ya, biar lebih enjoy. Oke, wait. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Jaga terus energi dan semangat teman-teman ya, karena kerja advokasi adalah kerja-kerja panjang, jadi harus nyemil banyak gitu, makan makanan yang sehat, terus nyalakan apinya, tetap kritis, marah-marah nggak apa-apa, asal untuk mendorong kebijakan seni yang lebih baik, supaya kita punya ekosistem seni yang lebih baik di Indonesia. Nah, salah satu peran yang bisa kamu lakukan adalah selain tadi gampang ikut jadi anggota koalisi seni, bisa juga ikut merawat seni dengan menghadiahkan paket eksklusif kolaborasi koalisi seni dengan White Shoes and the Couples Company dan Ruru Shop. Ini bisa untuk diri sendiri atau orang-orang tercinta. Nah, isinya nih kalau yang teman-teman bisa lihat, ada tas lempang, buku sketsa dengan ilustrasi dari Aprilia Apsari, Sari, vokalisnya White Shoes, ada pensil, emblem bordir, dan stiker. Teman-teman bisa pre-order langsung di Tokopedia, Toko Koalisi Seni ya, tokopedia.com/toko koalisi seni. Ditunggu sampai 24 Desember 2021. Kamu juga, walaupun ini Zoom, hari ini diskusi ini berakhir, tetap bisa banget melanjutkan obrolan dan memperluas jejaring dengan memanfaatkan fitur community WOFA. Dan nanti setelah ini teman-teman bakal diundang dalam agenda-agenda community think policy dan koalisi seni selanjutnya sebagai tindak lanjut dari sesi hari ini. Terima kasih banyak kepada para pembicara sore ini, Mas Holil, Kak Ito, Ninin, teman-teman penerjemah juru bahasa isyarat, Kak Uci dan Kak Epi yang membantu sampai sesi terakhir ini. Dan untuk tahu kabar terbaru tentang advokasi kebijakan ekosistem seni, bisa follow @koalisi seni di media sosial. Sering-sering ya mampir ke website Koalisi Seni juga di koalisiseni.or.id dan pemajuankebudayaan.id. Jadi di bookmark di web browsernya. Ini tadi Tokopedia-nya, oke maaf. Tokopedianya itu di Toko Koalisi Seni. Nah, ini. Jadi digabung semua ya. Oke. Di kolom chat sudah diberikan link Tokopedianya. Oke, kalau ada masih ada pertanyaan lebih lanjut, bisa mau tentang kebijakan atau tentang koalisi seni itu sendiri, bisa email ke info@koalisiseni.or.id. Oke, sampai jumpa. Kalau begitu, sampai jumpa di kesempatan lain. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih banyak. Saya Dara. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih, dadah semuanya.